Udah. Masya Allah, Najah udah makan durian. Nah, hari ini Najah sedang berada di kebun-kebun manggis, kebun durian, dan ada sungai yang mengalir. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ketiga. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil lailan nahar inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Barakallah. Sebagai rasa syukur, owner dari Balai Kebun Bapak Haji Teguh Misbahuddin beserta istri menyerahkan hadiah spesial untuk Najah berupa tanah kapling seluas 200 meter persegi. Alhamdulillah. qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. Masya Allah, tepuk tangan buat Ananda Najah, ya hebat, Masya Allah. Itu juz berapa? Juz 6 awal atau akhir atau tengah? Awal. Masya Allah, benar. Benar. Bisa tepuk tangan buat para penonton ini. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kepada Ustazah. Dan satu lagi orang penanya, bapak-bapak yang belakang, silakan. Ada? Ustaz dari TPQ Al-Hassani atau Ustazah dari TPQ Al-Hassani juga, kami silakan. Atau abang-abang catering juga bisa, ya. Silakan Ustaz, lagi satu kali, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Cukup. Surah apa? Juz? Masya Allah. Semoga kita dapat barokah dari Ananda Najah.
Ya, terima kasih ya. Ustaz. Baik, sekali lagi mungkin 2 orang lagi ya. Ini soal surat apa? Gitu ya? Surat apa? Kemudian nanti adik aja yang jawab ya. Silakan Bapak Ibu ataupun adik-adik juga bisa. Silakan. Ada yang mau? Oh ya, ayo. Ya, nanti Naja yang baca. Bapak Ibu tinggal kasih Najanya bacakan surat ini ya, begitu. Ya, silakan. Ada? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur. Saya 1 bulan yang lalu melihat YouTube Naja, saya menangis Bunda. Dalam hati saya pengen ketemu Naja, salah satunya ingin menjadi inspirasi buat anak-anak kami. Izin nanti foto ya Kakak Naja. Kakak Naja yang solih, Bunda izin minta dibacakan surah Nuh ayat 10 sampai dengan 15. Jazakallah. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. Bagaimana Bunda? Masya Allah. Iya, sekali lagi 1 orang lagi ya. 1 orang lagi silakan. Adinda? Mau? Gak apa-apa? Mau? Malu. Baik, mungkin dari saya 1. Adinda Naja bacakan surah Al-Isra ayat 9 sampai 12. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'adna lahum 'adzaban alima. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Masya Allah. Sekali lagi berikan aplaus untuk Adinda Naja. Iya, Bapak Ibu, ketika kita melihat dan mendengarkan Naja menjawab soal-soal yang diberikan sama Ustazah tadi, kita merasa bertanya, kok bisa ya? Pasti bertanya begitu ya. Kok bisa Naja seperti ini? Kok bisa Naja menghafal seperti ini? Kok bisa Naja bisa jawab ini ayat berapa? Ayat ini ayat berapa? Ya, tentunya bersama Bunda Dahlia Andayani kita nantinya diberikan sharing gimana sih metode Al-Quran yang dipelajari sama Adinda Naja. Ya, baik, kepada Bunda Dahlia Andayani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, alhamdulillah. Sebelum saya bercerita sedikit tentang Ananda Najah, bagaimana metode dan apa saja yang kami lakukan sehingga Najah bisa mencintai Al-Quran seperti sekarang ini. Sebelumnya saya mengucapkan maaf karena terlambat datang ke acara. Karena kondisi Kakak Najah sekarang ini sebenarnya kurang sehat, ya. Dari sebelumnya Kakak Najah masuk rawat inap di rumah sakit Risa. Itu dari malam Kamis, waktu itu Bunda Yuni ke rumah. Waktu itu sudah sakit, sudah agak gangguan pencernaan. Bunda Yuni pulang, tiba-tiba agak sesak sedikit. Kami bawa ke rumah sakit, akhirnya dokter menyarankan untuk rawat inap. Nah, alhamdulillah, qadarullah, ya, jika Allah sudah berkehendak. Di siang hari ini kita bertemu dengan Najah, bertemu dengan ayah bunda, adik-adik, kakak-kakak yang ada di sini, itu gak ada yang bisa menghalangi, bahkan sakit sekalipun. Karena kalau kita lihat kondisi kakak Najah tadi pagi itu benar-benar sepertinya tidak bisa untuk datang ke sini, lemah gitu, maunya tidur aja. Tapi tiba-tiba kakak Najah bilang, ayo mama kita berangkat. Ayo berangkat. Itu jam berapa? Jam 11 berangkatnya ke sini. Masya Allah, itu adalah rezeki luar biasa bagi kita semua untuk bisa bertemu di sini. Semoga apa yang nanti kami sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua yang ada di sini, bagaimana agar anak-anak kita paling tidak mengenal Al-Quran dari masih belia gitu, sehingga nantinya semakin besar akan menumbuhkan kecintaannya terhadap Al-Quran gitu. Jadi kakak Najah ini mulai menghafal Al-Quran itu pada usia 8 tahun. Ada adik-adik di sini yang usia 8 tahun? Ya, jadi kakak Najah dulu menghafal Al-Quran usia 8 tahun dengan segala keterbatasannya. Yang pertama, kakak Najah belum bisa membaca. Waktu itu juga pelafalan huruf-hurufnya juga belum terlalu fasih gitu ya. Tapi keinginan kakak Najah yang kuat untuk menghafal Al-Quran itu mungkin Allah melihat bagaimana usaha dan ikhtiar yang dilakukan kami dan kakak Najah bersungguh-sungguh sekali dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, sebenarnya kuncinya ada di situ, okay? Bagaimana, kenapa bisa Najah sangat mencintai Al-Quran? Nah, itu sebenarnya berasal dari kebiasaan yang kami lakukan ketika Najah masih di dalam kandungan. Ya, jadi di dalam kandungan kami sering memperdengarkan ayat suci Al-Quran. Niatnya dulu adalah sebagai syifa. Jadi Al-Quran yang kami perdengarkan melalui Murota speaker itu untuk syifa gitu, supaya janin yang saya kandung itu Allah jaga. Karena ini adalah kehamilan yang kedua. Nah, itu adalah mukjizat Al-Quran juga yang ditunjukkan kepada kami bahwa apa yang kita perdengarkan sejak dalam kandungan, dan itu mukjizat Al-Quran juga. Walaupun dari umur 1 tahun dokter mengatakan kakak Najah ini diagnosanya cerebral palsy atau kelumpuhan otak, tapi tidak lumpuh dengan Al-Quran ya. Itu yang Masya Allah ya, itu yang terlihat sekali bagaimana ketika Ananda Najah ini dalam kondisi bagaimanapun juga, kalau mendengar ayat suci Al-Quran itu langsung seketika tergambar itu bahagia dalam hatinya. Dengan kondisi sakit ini bunda, kondisi sakit, tidak fit kondisinya, tapi ketika ada yang membacakan ayat dan Najah minta disambung, itu sepertinya sakitnya hilang. Dan itu yang terjadi selama di rumah juga seperti itu. Jadi kalau sudah mulai mengaji, walaupun kondisi kurang sehat, Najah malah bilang, Najah nanti sembuh kalau ngaji mah gitu. Jadi nggak selalu mau mendengar Al-Quran, murotal gitu. Jadi Najah meyakini sekali, dan kami juga meyakini sekali bahwa semakin cepat kita mengajarkan anak kita Al-Quran, itu nanti anak-anak akan semakin dekat, semakin tidak bisa terlepas dengan Al-Quran. Nah, itu yang kita inginkan di anak-anak kita. Bagaimana nantinya ketika sudah besar dia akan selalu mencari Al-Quran.
Ya, tidak misalnya seperti kebutuhan pokok lah ya. Kalau misalkan tidak makan, kita merasa ada yang kurang kok lapar. Sama juga dengan Al-Quran. Kalau kita satu hari tidak mengaji, itu seperti ada yang kurang gitu, tidak tenang gitu. Itu yang terjadi di kakak Naja. Jadi kalau tidak mengaji sehari itu dianggap utang. Misalnya sakit, sekarang bunda ya, lagi sakit, harusnya dia murojaah 1 hari 2 juz. Karena hari ini tidak murojaah, besoknya itu dia murojaah 4 juz. Ya, jadi selalu dihitung hutang kalau tidak murojaah. Kemarin aja tidak murojaah mah, jadi sekarang murojaahnya 4 juz gitu. Jadi takut tidak murojaah karena akan semakin banyak nanti. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita perkenalkan dari awal anak kita, kita biasakan gitu, kita ajak mengaji, kita masukkan ke rumah-rumah tahfiz, ajarkan ngaji, kenalkan Al-Quran sedini mungkin gitu, sehingga jangan sampai seperti kita ya, kita nggak ngaji seperti tidak ada apa-apa, nggak masalah nggak ngaji ya. Itu yang kita lihat kalau yang sekarang ya. Masa-masa kita zaman dahulu kan belum ada rumah tahfiz, ngaji pun cukup kalau kita sudah ngaji di kampung, diajar baca Al-Quran, nggak tahu itu tajwidnya apa, bagaimana gitu cukup ya. Sehingga ketika sudah tua seperti ini kita nggak mengaji, itu kita tidak merasa ada yang kurang gitu, biasa aja. Padahal itu adalah obat untuk jiwa kita, Al-Quran itu gitu. Nah, bagaimana sekarang anak-anak kita arahkan untuk Al-Qurannya gitu. Bagaimana jangan sampai anak-anak kita mahir berbahasa Inggris ya, mahir di pelajaran segala, tapi Al-Qurannya nggak ada gitu. Ketika ditanya suruh baca Al-Quran, tahu nggak ini hukum tajwidnya apa? Nggak tahu, kan sedih kita sebagai orang tua. Ini Al-Quran kok nggak tahu, tapi kok Olimpiade ikut matematika, fisika itu juara 1 dikirim ke luar negeri. Kenapa kita bangga seperti itu? Boleh kita bangga, tapi kalau anak-anak kita punya kecerdasan, alangkah baiknya gitu loh. Kita juga ajarkan gitu Al-Quran supaya dia pintar juga Al-Qurannya gitu. Jadi seimbang gitu, kita mengajarkan anak kita dunia dan akhiratnya dapat gitu, sehingga tidak melulu kita mengejar dunia gitu. Nah, itu aja Bapak Ibu, mungkin sharing dari saya. Jadi diperkenalkan dari kecil, kalau yang lagi hamil yang mulai sering dibacakan gitu, diperdengarkan. Kalau sudah sebesar anak-anak seperti adik-adik yang ada di sini, itu bisa dimasukkan rumah tahfiz, kan banyak metodenya bagaimana untuk memperbaiki bacaannya. Insya Allah anak-anak kalau sudah mengenal Al-Quran, sudah tahu hukum bacaan dan bisa melafalkan makhraj dengan baik, dengan sendirinya anak akan senang dengan Al-Quran. Itu yang kita inginkan, anak-anak kita tetap semangat bersama Al-Quran. Entah sampai tahun keberapa nanti dia akan hafal, 1 hari 1 ayat aja gitu. Yang penting seterusnya dia proses untuk menghafal gitu. Itu aja mungkin Ustadz. Mohon maaf kalau tidak bisa banyak yang saya ceritakan, karena mengingat kondisi Kakak Naja ini masih baru selesai sakit ya. Cuma nanti kalau pas sudah selesai, kalau mau foto boleh ya. Boleh Kakak foto? Boleh? Oh, boleh ya. Ya, itu kebiasaan. Jadi karena Kakak Naja ini tidak bisa membaca, ketika murojaah itu saya suka membacakan, menyebutkan, udah Kakak sekarang halaman 100 baca gitu. Nah, dia baca ketika murojaah itu ayat segini. Ketika disebutkan itu jadi terekam. Setiap hari yang kami lakukan itu. Jadi sambil menyebutkan halaman, sekarang Kakak ada di halaman segini, yuk baca, dia baca gitu. Jadi tanpa ada diajarkan, ini ayat segini ada di halaman, enggak. Tiba-tiba. Karena kebiasaannya itu. Jadi dari awal menghafal, mulai dari juz 30 juga, ya udah Kakak murojaah sekarang halaman ini ya, langsung baca gitu. Sekarang halaman ini, nah, seperti itu. Nah, ketika selesai sudah hafalannya 30 juz itu, alhamdulillah gitu, udah bisa gitu Ustaz. Mungkin itu aja ya. Baik, terima kasih kepada Bunda Dahlia Andayani yang telah memberikan sharing kepada kita bahwa Naja ini menghafal Al-Quran dengan kebiasaan. Jadi sekali lagi bahwa kebiasaan dari Bunda Naja yang memperdengarkan ya, apalagi
tadi sempat saya tanyakan kok bisa Naja bisa tahu ayat ini berapa, ayat berapa begitu. Jadi memang berkat bimbingan dari orang tuanya. Mungkin sedikit pembelajaran untuk kita semua bahwa untuk kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah ataupun para penghafal Al-Quran, tentunya harus kita juga ya yang soleh dan solehah dan mau membaca Al-Quran, membimbing anak untuk menghafal Al-Quran. Mungkin itu intinya dari Bunda Dahlia Andayani. Sekali lagi terima kasih kepada Bunda. Dan selanjutnya acara penyerahan hadiah spesial untuk Naja berupa tanah kapling kebun seluas 200 meter persegi atau 2 are oleh owner Balai Kebun Bapak Haji Teguh Misbahuddin. Kepada Bapak kami persilakan. Barakallah. Sebagai rasa syukur, owner dari Balai Kebun Bapak Haji Teguh Misbahuddin beserta istri menyerahkan hadiah spesial untuk Naja berupa tanah kapling seluas 200 meter persegi. Alhamdulillah. Hafiz Quran di RCTI tahun 2019 dan sudah pernah dicium tangan, kepala dan kakinya oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tentunya sekali lagi doa dan harapan kita semua tentunya semoga anak-anak kita ya dapat menjadi penghafal Al-Quran yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ya, kepada Bapak Ibu yang belum foto bersama dengan Naja, ya kami persilakan. Terima kasih.